Suatu hari, ada seorang pemuda tampan yang bernama Zain. Ia mempunyai orang tua yang berasal dari dua desa yang berbeda. Baru-baru ini, ayahnya meninggal menyusul ibunya yang telah lama tiada. Meski hatinya hancur, Zain tetap melanjutkan kehidupannya. Ia pergi ke desa lain untuk merantau dan belajar ilmu agama. Akhirnya, ia memutuskan pindah ke Tanah Padang, di kelahiran ayahnya. Di Tanah Padang inilah hanya pertalian yang dianggap, sedangkan Zain hanya memiliki pertalian ayah. Beruntung, di sana ia memiliki saudara yang bernama Bibi Zain. Desa ini tak kalah indah dengan tanah Makassar. Aku harus segera menemukan rumahnya Bibi Jami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kau wahai anak muda? Kau seperti keponakanku yang bernama Zain. Benar Bibi, ini Zain. Sekarang kau sudah besar, terlihat tampan dan tinggi, berbeda sekali dengan kau yang dulu. Maafkan Bibi yang tak langsung mengenalimu. Tak apa Bibi. Ya sudah, ayo kita masuk. Kita ngobrol di dalam saja. Oke. Bagaimana kabarmu nak? Bibi turut berduka cita atas meninggalnya ayahmu. Maaf, Bibi tak bisa mengunjungimu waktu itu. Bibi sedang sakit. Baik Zain, ada apakah kau menemuiku? Aku berniat untuk ilmu di Tanah Padang ini, dan jika diizinkan aku berniat untuk tinggal di sini. Ini ada sedikit uang untuk menambah biaya kebutuhan selama aku tinggal di sini. Zain, tapi uangmu ambillah kembali, belilah keperluan sendiri dengan uang ini. Tapi Bibi, Zain, pergilah keliling desa. Bibi akan memanggilkan anak Bibi untuk menemanimu. Kau masih ingat dengan Beni? ya Bibi. Antarlah saudaramu Zain keliling desa. Baik Bu, siap. Zain, ini Beni. Dia akan mengantarkanmu keliling desa. Lekas pergi, nanti keburu maghrib. Inilah alam Padang ini keindahannya, tersembunyi di balik pohon dan gunung. Namun tetap terlihat oke, elok, indah, dan sejuk. Kau benar Beni, meskipun ia tertutup dengan selendang, tapi ia cantik rok Angelika. Hah? Oh, kau sedang melihat gadis itu? Pantas saja omonganmu ngelantur. Siapakah gadis itu? Namanya Ainun, dia kembang desa di Padang ini. Tutur katanya lembut, syarat akan kesopanan. Benarkah begitu? Sepertinya kau menyukai Ainun. Apakah benar? Dari gelagatmu terlihat jelas. Sejak saat itu, Zain sering bertemu dengan Ainun. Ia tak keberatan saat Ainun menerima bantuannya. Ia juga mulai mengirim surat kepada Ainun. Ainun pun tak segan untuk membalas surat tersebut. Awalnya, Ainun mengirim surat untuk Zain karena ia merasa berhutang budi. Namun lama-kelamaan ia merasa senang saat bertukar surat dengan Zain. Wahai saudaraku, terima kasih engkau telah mau menolongku. Jika engkau tak menolongku, apa jadinya diriku yang berada di tengah kesulitan seperti waktu itu? Dan wanita yang engkau tolong ini merasa berhutang budi kepada engkau. Apalah yang bisa ia lakukan untuk membalas kebaikanmu? Menolong orang lain adalah sebuah kewajiban. Diriku begitu senang dapat menolong engkau. Semoga saja Tuhan mentakdirkan diriku untuk selalu menolong engkau. Jadi tak perlulah engkau merasa berhutang budi kepada diriku ini. Cukup berilah diriku sapaan dan senyum ramah darimu. Ainun, tahukah engkau definisi cinta pandangan pertama? Jika engkau masih ragu, aku akan memberitahumu. Mungkin takkan sama seperti definisi orang lain, tapi aku akan berusaha menyampaikannya seperti pemahamanku. Ketika seseorang melihat orang lain untuk yang pertama kalinya, ia merasa begitu tenang, nyaman, dan berdebar. Ia selalu ingin melihat pujaannya walau itu dari jauh. Tahukah engkau siapa seseorang dan orang lain itu? Jawabnya, aku dan engkau. Ainun, aku sungguh loh. Engkaulah cinta pandangan pertamaku. Ainun, jika engkau bertanya mengapa, maka aku akan
takkan punya jawaban untuk pertanyaan itu. Karena aku tahu cintaku padamu tak membutuhkan alasan. Jika engkau memiliki rasa yang sama denganku, sudikah engkau menemuiku di tepi sungai sore ini? Kau kenapa kesini sendiri? Ayah, kau membuatku terkejut tahu. Pakai ada acara kepo segala lagi. Ainun, itu aja deh. Baiklah, akan aku beritahu. Aku sedang membaca surat dari Zain. Ia sangat romantis, sepertinya ia mencintaiku. Kok aneh sekali. Kenapa emangnya? Ini bukan gombalan saja, ini ada buktinya kok. Apa buktinya? Tunggu dong, aku belum selesai membacanya. Dong, sekarang Zain mengajakku ketemuan dan aku harus segera bersiap, bye. Oh, keren. Jangan berduaan saja, karena ketiganya itu setan. Ainun, kau benar-benar menemuiku. Benar Zain, ini Ainun. Senang sekali kau menemuiku. Kau pasti sudah membaca surat dariku, bukan? Dan seperti isi surat itu, hari ini aku akan menegaskan sesuatu kepadamu secara langsung. Apa itu Zain? Aku ingin kau menjadi kekasihku agar kau memiliki yang sama denganku. Aku Ragu Ainun, aku akan menerima apapun yang kau ucapkan. Zain, aku memiliki rasa yang sama denganmu. Namun, aku ragu apakah cintamu sungguh atau tidak. Aku tidak tahu jawabannya, Zain. Jadi untuk selalu menjaga cinta ini, apapun kondisinya, tetaplah setia kepadaku. Aku pun akan setia kepadamu. Sore itu menjadi saksi pernyataan cinta dua umat manusia yang saling mencintai satu sama lain. Keesokan harinya, Zain benar-benar menepati janjinya. Ia mengirimkan lamaran kepada Ainun. Ternyata, Ainun tidak hanya mendapatkan lamaran dari Zain, ia juga mendapat lamaran dari pria yang lebih kaya daripada Zain. Ibu, aku Zain. Aku di sini ingin melamar Ibu. Cincin ini sebagai tanda keseriusanku. Hah? Melamar kau bilang? Ibu, aku juga ingin melamar putrimu, dan ini ada sedikit batangan emas. Sisanya akan kuberikan kepada Ainun untuk menjadi istriku. Nah, ini namanya menantu idaman. Ainun, ikutlah ibu sebentar. Baik, Ibu. Ainun, kau harus menerima lamaran dari Amir, bukan menerima lamaran dari Zain. Mengapa Ibu? Cintaku dan Zain itu tulus dan suci, tak akan ada yang dapat memisahkan kami. Begitukah? Seharusnya kau itu mikir, Zain itu orang miskin, tak tentu asal-usulnya. Sedangkan Amir itu lebih segalanya daripada Zain. Kau harus menerima lamaran dari Amir. Kebahagiaan itu tak diukur dari seberapa banyak materinya. Ibu, cintalah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan aku mencintai Zain, bukan Amir. Oleh karena itu, aku akan tetap menerima lamaran dari Zain. Jika kau berani menerima lamaran Zain, ibu akan menghancurkan hidupnya. Ibu tidak pernah main-main. Jangan lakukan itu, Ibu. Baiklah, tetapi kau harus menikah dengan Amir. Demi keselamatan Zain, aku rela melakukannya. Maafkan aku, Zain. Setelah beberapa hari pernikahan Amir dan Ainun pun tiba. Pernikahan itu digelar dengan mewah dan megah. Seluruh orang diundang ke acara tersebut, tak terkecuali Zain. Melihat kekasih hati menikah dengan orang lain, hati Zain merasa begitu hancur dan terluka. Gadis yang sangat ia cintai tega mengingkari janjinya. Hal ini membuatnya putus asa. Melihat keputusasaan di mata Zain, Denny dan Bibi Jami merasa khawatir sehingga mereka menyarankan Zain untuk merantau ke Pulau Jawa. Depan seperti ini, Tuhan ini tak adil. Sudahlah Jai, berhentilah menyalahkan Tuhan. Mungkinkah ya takdirmu semua ini bukan untukmu, sesali, tapi untuk detik-detiknya. Ainun memiliki cantik, tapi masih banyak gadis yang lebih cantik darinya. Ini bukan hanya tentang kecantikan kebaikan, ini masalah hati. Jadi percayalah diriku percayalah hatimu akan sembuh sering menjalankan waktunya.
Apa yang dikatakan Benny itu benar, nak. Kau harus bangkit, jangan merasa terpuruk seperti ini. Tidak baik untukmu, lebih baik kau buktikan bahwa kau akan baik-baik aja tanpa Ainun. Pergilah ke tanah Jawa, carilah suasana baru di sana. Bibi yakin kau pasti berjaya. Terima kasih Benny, terima kasih Bibi Jami. Nasihat kalian membangkitkan semangatku. Seharusnya aku tak martab seperti ini. Maafkan diriku, aku berjanji. Besok aku akan pergi ke tanah Jawa. Akan kupastikan aku akan berjaya di sana. Kau akan menemaniku Benny. Benar. Akhirnya Zain dan Benny memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa. Sesuai janjinya, Benny menemani Zain merantau ke Pulau Jawa. Mereka mulai membuka lembaran baru, berusaha bertahan di tanah Jawa yang terkenal kejam. Mereka sedikit terkejut karena di tanah Jawa ini kehidupan masyarakat lebih modern. Namun, hal itu tak menyulitkan mereka. Seiring berjalannya waktu, tahun-tahun terlampaui dengan cepat. Kehebatan Zain semakin dikenal khalayak luas. Ia berhasil menerbitkan banyak buku dan berhasil mendirikan sebuah kantor penerbitan. Zain bukan lagi dikenal sebagai pemuda miskin, tetapi ia dikenal sebagai pemuda kaya raya. Saat ini, Zain dan Benny sedang duduk minum kopi sembari bercakap-cakap santai di rumah besar milik Zain. Sia aku menasihatimu panjang lebar. Kau telah membuktikan janjimu dengan kejayaan ini. Semua tidak akan tercapai tanpa adanya bantuanmu. Kau memang sahabat terbaikku, yang bukan hanya ada saat senang saja, tapi juga ada saat aku susah. Kau ini santai aja lah. Oh iya Zain, aku ingin tahu siapakah orang yang akan menjual rumahnya itu kepadamu. Aku hanya heran, rumah itu sangat unik, sayang sekali jika dijual. Kita tahu saat ini aku sedang menunggunya. Dia berjanji akan kesini hari ini. Tidak tahu sama orangnya. Itu karena saat dia kesini, dia hanya bertemu pembantuku dan menteri pesan akan bertemu hari ini. Oh, Saya datang. Maaf Tuan, biar saya saja yang membuka pintu. Tuan, ini adalah orang yang ingin menjual rumahnya kepada Anda. Baiklah, persilahkan ya duduk. Silahkan duduk Tuan. Loh, kau ini Amir kan? seperti Amir, suaminya Ainun. Benar sekali. Aku adalah Amir, suaminya Ainun. Untuk apa? Amir. Ainun? Zain. Ainun, untuk apa kau mengikutiku? Amir, kumohon jangan kau jual rumah itu. Jika kau jual, mau tinggal di mana kita? Tapi aku harus menjualnya Ainun. Aku membutuhkan banyak uang. Sepertinya kalian membutuhkan privasi. Benny, kita pergi. Berhenti, maukah engkau menolongku? Apa itu Amir? Mungkin ini sangat tidak pantas, tetapi izinkanlah Ainun tinggal di sini untuk sementara waktu. Amir, apa kau bercanda? Tidak Ainun, aku tidak bercanda. Ini hanya untuk sementara waktu. Aku janji, aku akan segera kembali. Zain, apakah kau mengizinkannya? Baiklah, tetapi kau harus kembali. Aku tidak ingin ada fitnah antara aku dan Ainun. Iya, aku berjanji. Dah, tetaplah di sini. Aku akan segera kembali. Ainun, suamimu pasti akan segera kembali. Ija, Ya Tuan. bawalah Ainun ke kamar tamu. Baik Tuan, ayo Nyonya ikut saya. Sudah seminggu Ainun tinggal di rumah Zain. Di sana ia diperlakukan cukup baik. Namun, ia merasa tidak enak hati melihat Zain sengaja menghindarinya. Zain selalu berangkat subuh dan pulang hingga larut malam. Hal ini membuat Ainun tidak pernah bertemu dengan Zain. Ia di rumah itu hanya duduk, karena semua pekerjaan telah dikerjakan oleh Ijah. Hingga suatu hari ia mendapatkan surat yang mengejutkan dirinya. Kau membawa banyak surat, apakah ada satu untukku? Sebentar Nyonya, ini sepertinya ada untukmu. Ini surat cerai. Tidak, ini tidak mungkin. Amir pasti hanya menakutiku saja. Ini tidak mungkin. Satu hari setelah mendapat surat cerai dari Amir, Ainun mendengar kabar bahwa suaminya telah meninggal karena bunuh diri. Kematiannya diduga karena frustasi tidak bisa membayar hutang yang menumpuk. Amir juga sempat memberikan Ainun sebuah surat. Mungkin saat engkau membaca surat ini, aku sudah tak ada lagi di dunia ini.
Ainun, selama engkau menikah denganku, kehidupanmu tak pernah bahagia, bukan? Meskipun kau selalu tersenyum kepadaku, aku ataupun semua orang akan tahu bahwa senyuman itu tak lebih dari sebuah senyuman palsu. Senyuman itu hanya sebagian tanda bahwa engkau menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Jujur saja Ainun, selama ini aku tahu kau hanya mencintai Zain, tapi dengan teganya aku menghancurkan cinta kalian. Prinsipku mengajarkan diriku untuk tak pernah mengalah kepada siapapun, termasuk kepada Zain untuk mendapatkanmu. Saat itu aku begitu terobsesi kepadamu, sehingga egoku menutupi mata hatiku untuk cinta kalian berdua. Seharusnya dari awal aku tak harus egois Ainun. Penyesalan memang selalu ada di akhir. Sekarang ini aku membebaskan dirimu Ainun. Berbahagialah bersama Zain pujaan hatimu. Aku menyuruhmu tinggal di rumah Zain hanya sebagai siasat untuk lebih mendekatkan kalian. Lupakan saja kau pernah bertemu si pengecut ini. Pengecut ini bahkan tak sanggup walau hanya untuk mengucapkan maaf secara langsung kepadamu atau Zain. Ia bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena beban yang datang tiada henti. Jadi janganlah engkau membuang energimu hanya untuk mengenangi si pengecut ini. Aku yakin engkau akan bahagia. Salam Amir, sang pengecut. Ini tidak mungkin. Amir tidak mati. Dia masih hidup. Dia tidak akan meninggalkanku di rumah ini. Kau harus sabar Ainun, besok pagi aku akan mengantarmu pulang ke Tanah Padang. Mungkin itu bisa meringankan kesedihanmu. Zain, kasihanilah aku. Aku tidak ingin kembali ke sana. Aku tidak ingin lagi bertemu ibuku, karena dapat dipastikan bahwa ia akan memaksaku untuk menikah lagi. Itu bukan urusanku. Kau di sini hanya karena suamimu, dan sekarang suami sudah tiada. Kau bisa pergi dari rumahku. Kumohon Zain, jangan usir diriku. Tidakkah ada sedikit rasa cinta untukku? Cinta kau bilang, masih tak pantas kau bicara seperti itu setelah apa yang kau perbuat selama ini. Cintaku kepadamu sudah lama mati setelah kau tega menghentiku. Maafkan aku Zain. Aku tidak bermaksud melukaimu. Sudahlah, kata maafmu tidak akan cukup untuk mengembalikan kepercayaanku kepadamu. Sepertinya kau sangat membenciku dan aku memang pantas untuk kau benci. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku pun tidak butuh bantuanmu. Ya, pergilah dari sini. Zain, tapi ingat satu hal, dalam hidup dan matiku aku akan selalu mencintaimu. Setelah pergi meninggalkan rumah Zain, Ainun berjalan tak tentu arah. Ia menangis meratapi nasibnya. Tanpa sadar ada sebuah mobil melaju dengan kencang. Mobil itu menabraknya. Ainun, Zain, aku tidak tahu ini akan menjadi akhir hidupku. Tapi jika aku mati hari ini, izinkanlah aku menyampaikan sesuatu kepadamu. Dulu bahkan sampai sekarang ini, hatiku hanya milikmu. Tak ada satu orang pun yang dapat menggantikan posisimu. Bahkan untuk Amir sekalipun yang menjadi suamiku. Zain, aku mencintaimu. Ainun, jangan pergi meninggalkan aku. Kita akan hidup bahagia bersama. Aku janji akan selalu membahagiakanmu. Aku masih sangat mencintaimu. Kumohon bangunlah. Dengan disaksikan langit dan bumi, Ainun pergi meninggalkan dunia ini, tepat berada di pelukan Zain. Penyesalan memang selalu ada di akhir, namun tetap saja penyesalan tersebut tak berarti apapun. Kehilangan Ainun memang menjadi peristiwa paling menyedihkan bagi Zain. Namun, roda kehidupan harus terus berputar. Zain tak boleh larut dalam kesedihan. Ia harus bangkit menata masa depannya. Hingga suatu ketika, Zain bertemu dengan seorang wanita baik yang kembali mengisi hati kosongnya. Mereka memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia bersama. Saat ini, Poppy, istri Zain, sedang memberikan secangkir kopi untuk Zain yang sedang membaca koran di teras rumah. Terima kasih. Ada apa itu?
akan melihatnya. Ada apa? Saat aku menghampiri kegaduhan itu, aku melihat Ainun. Dia berkata akan menghancurkan kehidupan kita. Ainun, mungkin kau salah lihat. Ainun sudah lama pergi. Dia telah tenang di sana. Saat ini kau pasti kelelahan sehingga berhalusinasi demikian. Tidak, aku benar-benar melihatnya. Sudahlah, ayo kita masuk saja. Hari-hari berikutnya, Poppy selalu mengalami hal-hal yang tidak wajar. Ia merasa risau dan takut. Ia memutuskan untuk mencari solusinya. Bagaimana Hija? Apakah sudah menemukan orang pintar itu? Sudah Nyonya, sebentar lagi dia akan kesini. Permisi. Sepertinya orang pintar itu sudah datang. Persilakan dia masuk. Merasakan banyak aura negatif di rumah ini. Rumah ini sepertinya sedang terjadi teror gaib. Seperti itu harus aku lakukan. Harus. Baiklah, aku akan melakukan itu. Poppy selalu mengikuti saran dari orang pintar tersebut walaupun terkesan aneh dan tak masuk akal. Saat ini Poppy sedang menaburi garam. Semoga dengan melakukan ini arwah dari Ainun tak lagi muncul dan mengganggu keluargaku. Jangan ganggu keluargaku. Pergi kamu dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Kau telah merebut Zain dariku. Aku akan terus mengusik kehidupanmu. Itu sudah mati. Kau tidak bisa mengusikku. Bisa. Bisa. Matilah engkau biar tahu rasa. Poppy, aku pulang. Aku membawakan rejak pesananmu. Tidak. Poppy jangan bercanda seperti ini. Ini tidak lucu. Aku tidak ingin kehilangan orang yang aku cintai untuk kedua kalinya. Daripada aku menderita seperti ini, aku akan menyusul Poppy. Aku mencintaimu, Poppy. Di luar dugaan, mereka mati di depan mataku. Aku juga sudah membunuh pembantu mereka. Kerja bagus, ini upahmu 2 kali lipat dari yang kujanjikan. Terima kasih, senang bekerja sama dengan Anda. Pergilah. Akhirnya pembalasan dendamku terselesaikan. Aku tidak akan melakukan ini jika kau tidak menolak cinta adikku, Zain. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Ia sangat menderita dan sekarang kau juga harus merasakan penderitaan itu. Ternyata sesosok hantu itu adalah orang yang ingin membalaskan dendam kepada Zain. Sekarang dendam itu telah terbalaskan dengan kematian Zain dan Poppy. Kisah ini berakhir sampai di sini dengan tidak bersatunya Ainun dan Zain, ataupun tidak bersatunya Poppy dan Zain. Mereka semua bersatu di hati masing-masing. Tamat.